والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة. Assalamualaikum, bertemu lagi di channel Zainal Rasul. Mari kali ini kita mendengarkan ceramah agama Ustazah Halimah Al-Idrus. والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فساد ومجابا. Alhamdulillah, pada hari ini, pada sore hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis. Mudah-mudahan adik-adik semuanya dilimpahi limpahan rahmat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, semoga selalu berada dalam rahmat ridha Allah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting bagi kita dalam berkehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mengerti, jadikan kita paham terhadap apa yang menjadi urusan antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik simak dengan baik kajian ini, mudah-mudahan jadi penerang mata batinmu, membuatmu jadi mengerti apa yang harus kamu lakukan di atas muka bumi ini, dan jadi titik terang dari langkah perjalananmu menyusuri lorong waktu dalam kehidupanmu di atas muka bumi ini insyaallah. Sebelumnya kita akan awali dengan membaca, niat belajar bersama-sama, mudah-mudahan ilmu ini jadi ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Ikuti sudah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim. Wan-naf'a wal-intifa'. Wan-naf'a wal-intifa'. Wal-mudhakara wat-tadhkir. Wal-mudhakara wat-tadhkir. Wal-ifadah wal-istifadah. Wal-ifadah wal-istifadah. Wal-hidda 'ala at-tamassuk. وجميع الأنبياء والمرسلين والكون أجمعين ونصوص سيدنا المهاجرين اللهم بن عيسى وكل مقدم محمد بن علي بن سيدنا الحر عبد الرحمن أسقام سيدنا الحر عبد الله بن أبو بكر العيدرس فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم مساء براتب محمد بن الحداد أحمد بن زين الحبشي وعلي بن الحبشي وجميع ساداتنا آل أبي علوي أجمعين ثم إلى أرواح أرباب الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين فقهاء والمدرسين والقراء والمفسرين سادات الصوفية المحققين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, teman-teman, saudara sekalian, segenap Dewan Guru Ahbabuz Zahra
dan juga segenap adik-adik, anak-anak yang semuanya semoga dirahmati, dicintai Allah SWT, disayangi, disyafaati Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam insyaallah. Dek, kamu kalau kepengen selamat hidupnya di dunia, kamu mesti punya 3 sambungan, 3 tali. Kamu mesti punya sambungan, mesti punya pegangan dengan ketiga tali ini. Harus kesambung, nggak boleh putus talinya, nggak boleh putus sambungannya, nggak boleh putus koneksinya, harus kesambung terus. Kemana tuh? Yang pertama, tali menyambungkanmu antara dirimu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh putus dek tali kamu sama Allah. Ini nomor 1. Yang nomor 2, tali kamu sama Nabi Muhammad. Ini gak boleh putus juga, karena Allah tuh ngasih agama sama kita lewat Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, habis ini nanti baru kita bahas satu-satu ya. Yang ketiga, dalam hidup ini kita mesti punya sambungan untuk bisa nyampe kepada Allah dan Rasulnya, berupa sambungan kita sama para ulama, sambungan kita sama guru-guru yang mengajarkan kita, yang menyampaikan kita kepada pengenalan kepada Allah dan Rasulnya. Nih 3 ini mesti benar sambungannya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita mesti punya sambungan tali yang nyambungin kita kepada Allah. Karena dek, kamu ini made in Allah. Kalau ada made in Allah nggak punya sambungan kepada Allah, ya bakalannya rusak. Betul nggak? Nih ya, kalau ada barang made in, misalnya ada HP keluarannya Apple. Nah itu kan harus sejalan sama aturan yang sudah digariskan sama pencipta Apple, sama yang bikin Apple. Betul apa nggak? Kalau misalnya nih made in-nya Samsung, berarti kan mesti ikut aturan sama yang udah digariskan sama yang menciptakan Samsung. Kalau kamu pakai handphone kamu yang Samsung dipakein caranya Apple, bisa jalan apa enggak? Bisa aktif apa enggak? Enggak bisa. Bisa berfungsi apa enggak berfungsi? Enggak berfungsi. Demikian pula dengan kamu sebagai hamba itu makhluknya Allah, made in Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus terkoneksi, tersambung sama penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu tidak menyambungkan diri kepada Allah, maka kamu sebagai manusia tidak berfungsi dengan baik. Tidak berfungsi dengan baik. Jadinya kamu di atas muka bumi ini kayak rupanya doang manusia, tapi hakikat manusia sebagai inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menciptakan di atas muka bumi ini manusia sebagai khalifah. Sebagai khalifah itu sebagai hamba Allah, sebagai penghuni bumi kesayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak bisa terjadi sama kamu. Gitu. Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, orang kan ciptaannya Allah nih ya. Kita ini kan ciptaannya Allah. Kalau terus kita itu nggak punya sambungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kayak lebih parah daripada anak, mohon ketenangannya nih, lebih parah daripada anak yang tidak tersambung orang tuanya. Ada anak gitu ya, dia besar di
panti asuhan. Terus ngelihat yang lain-lain udah punya orang tua. Dia nanya-nanya nih, saya kok nggak punya orang tua? Iya, emang nggak ada kamu orang tuanya. Itu teman-teman saya sekalian, enak gak dia jalanin kehidupan di dunia ini? Kayak terus aja jadi beban, siapa sih sebenarnya orang tua saya? Mau dia jadi pelajar yang berprestasi sekalipun, mau dia habis itu menikah dengan punya anak, punya suami apa segala macem, ini kayak keingintahuan dan hubungannya sama orang tua tuh tetap jadi sesuatu yang kurang dalam diri dia gitu. Apalagi kalau ada anak ya, dia tidak diakui sama orang tuanya, perasaannya tuh kayak gimana gitu. Makanya teman-teman, kita tuh mesti berkoneksi sama Allah Subhanahu wa taala, mesti punya sambungan sama Allah Subhanahu wa taala, karena hamba yang tidak punya sambungan sama Allah Subhanahu wa taala, hidupnya hampa lebih daripada kehampaan seorang anak yang tidak diakui oleh orang tuanya. Saya ada dengar cerita dari Ustazah Abdurrahman. Ada salah satu pendakwah, dia berdakwahnya di Sydney, Australia. Dia pernah datang ke sini barengan sama Mbak Banur, dan pernah juga datang. Pernah nggak ya datang nggak barengan sama gubernur? Nggak ya? Pernah. Yang pasti saya ingat saya pernah menerjemahkan beliau. Ini salah satu dari cerita yang beliau ceritakan. Dia bilang, saya itu dakwah di Australia dan alhamdulillah hampir setiap Jumat itu saya mentalkin orang-orang yang baru masuk Islam, para mualaf. Kadang-kadang beberapa orang, kadang-kadang berapa belas orang gitu. Ada seseorang perempuan, dia bilang perempuan muda, ya kayak seumuran adik-adik lah yang ada di sini. Mama sih nggak masuk, ini kok ada mama banyak juga di sini ya. Wali murid ya. Nanti tempatnya agak dipisah aja. Jadi yang ibu-ibu biar agak di belakang gitu ya. Adik-adik biar depan, karena sebenarnya majelis ini sebenarnya ibu-ibunya langsung yang ini kenapa sih Ustazah, emang kenapa, biarin aja napa. Iya, ibu-ibu kan udah dikasih tuh tiap hari Kemis tuh kan, bukan Kemis sih, tiap Kemis 1 sama 3 di Ahbabuz Zahra. Masih kurang Bu? Kurang, oke baiklah. Ini saya buat anak-anak ini ya, tapi nggak apa-apa ya, manfaatnya insya Allah buat semuanya. Dia bilang ada satu adik-adik, satu gadis muda datang ke saya minta ditalkin kalimat tauhid. Kami pun, jadi beliau kayak ada pegang satu masjid gitu ya. Orang-orang perempuan kalau talkin itu sama beliau, yang laki-laki sama suaminya Ustazah Abdurrahman ini. Kalau nggak salah nama beliau Ibtisan, panggilannya Ustazah Abdurrahman. Nah teman-teman sekalian, katanya Ustazah Abdurrahman, satu gadis perempuan muda ini saya talkin hari Jumat. Besoknya dia tuh telepon saya, besok kayak sore gitu ya, jelang malam, mungkin jam 7-an malam gitu. Dia bilang kayak gini, Ustazah, saya tanya dong, saya yang kemarin Ustazah talkin masuk Islam. Iya. Inilah yang membuat saya nggak pernah mau jadi pengajar TK. Ya, saya angkat tangan, nyerah saya. Saya pernah lagi ngajar tentang Nabi Muhammad, tuh kelihatan kayak khusyuk, ada yang angkat tangan. Ustazah, bintangnya Nabi Muhammad apaan? Saya waktu itu saya lagi cerita, waktu Nabi Muhammad lahir tuh ada bintang terbit gitu di langit. Dia nanya, Ustazah, bintangnya Nabi Muhammad apaan? Apa ya itu namanya ya bintangnya? Kalau saya, Ustazah, saya Taurus. Tolong ya Allah, saya nggak mau ngajarin anak TK dah. Ribet. Teman-teman sekalian, saya muliakan,
jadi nih kembali lagi nih anak gadis ini dia telepon Ustazah Abdurrahman, terus dia bilang gitu, Ustazah, saya yang kemarin masuk Islam, Ustazah talqin. Oh iya, gimana kabar kamu? Baik Ustazah, alhamdulillah. Saya mau nanya satu pertanyaan. Saya bilang, kenapa? Ustazah, apa pakaian, ini pertanyaannya menarik, apa pakaian yang diinginkan Allah buat saya pakai? Dia nggak bilang apa pakaian yang diwajibkan Allah buat saya pakai, atau apa pakaian yang disuruh sama Nabi Muhammad buat saya pakai, gitu ya, enggak. Atau apa auratnya perempuan dalam Islam, enggak gitu pertanyaannya. Dia bilang, apa pakaian yang Allah pengen saya pakai, yang Allah mauin saya pakai itu apa? Kata Ustazah Abdurrahman, saya tahu nih pertanyaan dia ini pertanyaan yang berat, jangankan buat orang yang baru masuk Islam. Yang Islam udah lamaan aja nih main maju mundur kalau mau pakai jilbab. Betul nggak? Yang maunya lah pakai jilbab tapi ada poninya. Pokoknya cari-cari cara deh yang ininya diikat ke belakang lah, yang gimana lah, yang pakai jilbab tapi nggak terlalu kayak kelihatan pakai jilbab. Kan begitu tuh. Gitu ya. Ini anak muda di Australia, teman-teman. Di Australia nih, bukan di Citayam. Di Sydney ya ini ya. Gitu, maksudnya langsung baru masuk Islam kemarin gitu ya. Terus dia langsung nanya pakaian apa yang Allah inginkan saya buat saya pakai gitu. Jadi kata Ustazah Abdurrahman, saya sampai jadi kayak maju mundur mau ngasih taunya secara takut dia merasa berat sama Islam. Terus saya bilang sama dia, nak, kamu mendingan gak usah tanya urusan pakaian dulu. Kamu mendingan pelajarin sholat, pelajarin bacaan sholat gitu. Kamu kerjain sholat 5 waktu. Dia bilang, saya akan kerjain Ustazah. Semuanya nanti akan saya pelan-pelan pelajarin semuanya. Dia bilang gitu. Tapi Ustazah jangan salah. Ustazah jangan takut saya ngerasa berat untuk jalanin syariat Islam berupa menutup aurat. Dia bilang, itu bukan hal yang berat buat saya Ustazah, sekedar kain penutup badan saya. Ustazah kasih tahu aja pakaian apa yang Allah inginkan buat saya pakai. Akhirnya kata Ustazah Abdurrahman, saya pun terangin sama dia. Allah tuh pengenin kita setertutup mungkin. Gitu kan? Bajunya yang longgar, kerudungan, rambut ketutup semuanya, leher ketutup gitu kan, kaki ketutup gitu. Terus dia nanya lagi, warna gimana Ustazah? Ya semakin gelap semakin baik. Oh baik Ustazah. Model gimana Ustazah? Modelnya terserah apa aja, yang penting menutup lekuk tubuh dan menutup warna kulit. Artinya semakin besar, semakin enggak ketat, semakin bagus. Lebih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Teman-teman saya sekalian, dia bilang besok paginya pintu saya diketuk, saya buka jam 7 pagi gitu. Dia bilang, perempuan yang kemarin masuk Islam pakai jeans, pakai t-shirt, pakai kaos, pakai celana panjang gitu ya. Di depan pintu saya, dia sudah pakai baju abaya hitam, pakai kerudungan, pakai kaos kaki. Ini mana nih yang urusan kaos kaki tinggal hilang mulu. Ini bawah paling keras merasa nih. Teman-teman saya sekalian, untuk kalau tinggal pakai kaos kaki ya, kok sebelah mana nih, kok kayaknya kemarin kan hitam dua-dua, sekarang hitam sama putih. Ya Allah, tukar sama siapa itu yang satu? Dia bilang tuh dia udah nutupin semuanya. Terus dia nanya kayak begini, Ustazah seperti ini enggak yang Allah suruh? Dia bilang iya, seperti itu persis. Saya tanya sama dia, kamu nggak ngerasa berat dengan pakaian ini? Karena yang Islam udah dari awal aja belum tentu loh bisa nutup aurat kayak begini. Terus dia bilang, berat apanya Ustazah? Ini adalah hal yang ringan bagi saya. Yang berat itu adalah ketika saya nggak kenal sama Allah. Yang berat itu adalah ketika saya nggak tahu siapa yang nyiptain saya. Yang berat itu adalah ketika saya sedih dan saya nggak tahu saya mesti panggil siapa. Yang berat itu adalah ketika saya nggak tahu siapa pengendali dalam kehidupan saya.
Kalau sekedar nutup badan doang Ustazah pakai kain kayak begini, ini ringan buat saya, nggak ada apa-apanya. Andai Allah nyuruh saya buat bunuh diri sekalipun, saya akan melakukannya Ustazah. Apatah lagi sekedar kain yang menutupi badan saya. Teman-teman saudara sekalian, koneksi pada Allah, sambungan pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah memberikannya kepada kalian tanpa usaha. Dari sejak lahir kamu udah langsung sama orang tuamu dikasih tahu, asyhadu an la ilaha illallah. Aku menyaksikan bahwa penciptaku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pemberi rizki selain Allah, tidak ada pengendali kehidupan selain Allah. Itu lahir. Sebelum kamu dikasih tahu siapa nama bapakmu, siapa di mana kamu tinggal, siapa nama presidenmu, siapa polisi yang habis nembak polisi, sebelum kamu tahu urusan apapun, sebelum kamu tahu urusan apapun, apa yang sedang terjadi di atas muka bumi ini, teman-teman saudaraku sekalian, udah yang pertama kali dikasih tahu, nah Tuhanmu adalah Allah. Maka orang yang paling sedih hidupnya, orang yang paling nelangsa hidupnya, orang yang paling miris hidupnya di atas muka bumi ini adalah orang yang hidup di atas muka bumi tapi dia nggak kenal siapa Tuhan. Itu paling sedih, teman-teman. Kamu jangan sampai menjadi salah satunya. Jangan. Kamu harus punya sambungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kamu bangun tidur, kamu ingat Allah. Kamu bilang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Makasih ya Allah, udah dihidupin lagi. Tadi saya nggak sadar, tadi saya tidur, sekarang saya sadar lagi, sekarang saya hidup lagi, sekarang saya menjalani hari lagi. Ya Allah, makasih. Kepadamu lah kami selalu kembali. Gitu. Dikasih makanan, kamu tahu rezeki dari Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Ya Allah, berkailah rezeki yang Engkau berikan ini ya Allah. Dimasak boleh jadi oleh ibumu, dimasak boleh jadi dengan kamu pesan di restoran, tapi hakikatnya yang memberikan rezeki itu sejatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu makan dengan minta keberkahan pada rezeki yang Allah telah berikan kepadamu, dan kamu bahkan minta waj'alani minal muslimin, jadikan aku ya Allah sebagai salah satu dari hambamu yang selalu beriman padamu, selalu menyerahkan diriku kepadamu ya Allah, selalu istislam, selalu berserah diri padamu ya Allah. Habis selesai makan, kamu bilang alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberi makan, Engkau telah memberi minum tanpa ada upayaku apa-apa dalam urusan rezeki ini ya Allah. Ustazah, saya ada upaya kok Ustazah, saya masak, saya nanak nasi, saya masak sayurnya, lauknya, saya Ustazah yang masak. Ayo kamu hitung-hitungan, yuk coba hitung. Teman-teman sekalian, saya pagi-pagi selalu minum kopi. Saya kayaknya kalau belum minum kopi kayak separuh nyawa saya belum balik gitu. Iya. Saya kalau mau minum kopi, saya akan pergi ke dapur kalau lagi nggak ada orang yang bikinin saya kopi. Biasanya kalau ada orang bikinin saya kopi, usaha saya cuma sekedar, Bu, bikinin saya kopi. Berapa kata, berapa kalimat, nggak lama 5 menit kemudian datang. Itu kan namanya min ghairi haulin minni wala quwwah. Nggak ada upayaku apa-apa di sana. Tapi andai saya ada upaya sekalipun, saya pergi ke dapur, saya menjerang air, saya meletakkan kopi di dalam cangkir, saya meletakkan gula di dalamnya, kemudian sesudah kopinya, airnya mendidih, saya tuangkan air ke atas kopi tersebut dan
Begitulah, kopinya terhidang di meja makan saya. Teman-teman sekalian, berapa menit? Nggak nyampe 1 menit, nggak nyampe 5 menit, ya beberapa menit aja gitu, udah jadi kopinya. Tapi coba bayangkan, berapa lama kopi itu untuk bisa sampai kepada saya. Sebelum kopinya nyampe ke dapur saya, kopinya tuh ada di toko. Sebelum ada di toko, ada di agen. Sebelum ada di agen, ada di pabrik. Kan begitu? Sebelum ada di pabrik, dia ada di pengepul kopi. Kan gitu ya? Sebelum ada di pengepul kopi, dia ada di petani kopi. Sebelum dipanen di petani kopi, dia itu tertanam, ya kan? Ditanam sama orang. Dari mulai ditanam sampai kemudian keluar biji kopi. Dari mulai keluar biji kopi sampai matangnya kopi tersebut siap dipanen. Berapa lama, teman-teman saudaraku sekalian? Urusan saya sama kopi nggak nyampe 5 menit. Akan tetapi kopi untuk bisa sampai kepada saya perlu bertahun-tahun lamanya, teman-teman. Makanya saya selalu sampaikan kepada ibu-ibu tuh, gitu ya, saya selalu sampaikan, andai kamu nggak tahu alamat rezekimu, rezekimu tahu alamatmu. Tenang aja, nggak usah khawatir. Itu yang dimaksudkan dengan min ghairi haulin minni walaupun. Usahamu untuk bisa mendatangkan rezeki itu nggak sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam panjangnya nyampenya rezeki kepadamu. Tuh kayak dianggap usaha kamu itu min ghairi haulin minni walaupun, kayak tanpa ada usaha apa-apa gitu. Sebab jauh lebih lama rezeki itu bisa sampai kepadamu dibandingkan dengan rezeki kamu bisa nyampe ke rezeki gitu. Paham maksud saya? Itu baru kita bahas kopi, belum gula, belum air. Bisa lebih panjang lagi. Bagaimana mungkin saya minum kopi tanpa ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seharusnya. Kan beda ya? Seharusnya. Maka ketika kamu minum kopi sambil mengingat Allah, itu namanya sambungan hati. Ini yang kita harapkan, koneksi ini yang kita harapkan terus-terusan terbangun antara kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupmu jadi bermakna ketika kamu memiliki sambungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pengendali hidup. Jangan pernah mau putus hubungan sama Allah, Dek. Jangan pernah mau putus hubungan sama Allah, Nak. Jangan pernah mau putus hubungan sama Allah, Kak. Jangan pernah mau putus hubungan sama Allah, Bu. Kamu sendiri yang sengsara. Kamu sendiri yang menderita. Kamu sendiri yang hampa. Kamu sendiri yang galau. Kamu sendiri yang stres. Kamu sendiri yang depresi. Kalau kamu sampai memutuskan hubungan antaramu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambung terus yang bagus. Gimana cara nyambungnya? Ingat Allah terus dan jangan pernah tinggal sholat 5 waktu. Itu tali paling kuat antaramu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat, jagain sholat. Jagain sholat. Jangan pernah mau dalam hidupmu ada sesuatu hal yang membuatmu ninggal sholat. Nggak ada ceritanya. Jangan pernah mau. Nggak ada yang lebih penting daripada sholat. Jadi kamu lagi belanja, datang waktu sholat, kamu sibuk belanja sampai waktu sholatnya mau habis. Jangan nyari-nyari. Habisnya gimana ya? Nanti ribet kan lagi di mall nih ceritanya nih. Nanti ribet, apalagi lagi di pasar gitu kan, cari kamar mandinya ngantri, mana ini lagi, habis itu saya nggak mau kena lagi, sekarang habisnya covid nih, masjid-masjid kagak ada mau kenanya dah. Nyari-nyari ya, jangan pernah mau kamu berada dalam keadaan yang membuatmu sampai harus meninggalkan sholat. Sholat lebih penting. Sholat yang paling utama, teman-teman saudara sekalian, tali
antaramu sama Allah Subhanahu wa taala yang paling kuatnya adalah sholat. Makanya sholat tuh sampai disebut sholat dari kata-kata wasola yasilu silatan. Artinya apa? Sambungan. Artinya sambungan, teman-teman saya sekalian. Jadi kamu saat kamu lagi sholat, kamu sedang menyambungkan diri sama Allah. Makanya artinya sholat kan kayak gitu. Dari kamu bilang inni wajjahtu wajhi Allah akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati wal ardh. Ya Allah, aku hadapkan diriku yang hina dina ini ya Allah kepada Engkau yang menciptakan langit dan bumi hanifah. Saya menginginkan kebaikan darimu ya Allah. Muslimah, saya menyerahkan diriku padamu ya Allah. Ma ana minal musyrikin, saya enggak pernah ragu-ragu kepadamu sedikit pun ya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, saya ngerti, saya salat untukmu, saya ibadah untukmu, bahkan saya hidup mati untukmu ya Allah. La syarikalah, tidak untuk selainmu. Wabidzalika umirtu, untuk itulah aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, saya adalah salah satu dari hambamu yang menyerahkan diri, yang Islam. Gitu. Sholat, jangan pernah ditinggal. Koneksi antaramu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan yang terjalin antaramu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyambungin diri sama Allah pakai apa lagi? Doa. Nyambungin diri sama Allah, yang paling kuat sholat, yang kedua doa, yang ketiga zikir, berusaha dalam segala keadaan ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara nyambungin diri sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman saya sekalian pikir, doa tuh, saya sering bilang, doa bukan hanya sekedar, dia adalah semua yang kamu perlukan. Doa apa Ustazah? Doa minta segala kebaikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu melihat seorang perempuan solehah, misalnya gitu, kemarin datang ke Babah Nur, sebelumnya ada Babah Syarifah. Kamu lihat, kamu doa apa nih Ustazah? Doa, ya Allah, jadikan saya solehah seperti mereka. Ya Allah, bimbing langkah kehidupan saya. Ya Allah, saya ingin ada di belakang perempuan seperti itu. Ya Allah, jadikan hati saya, ya Allah, bisa berkiblat kepada mereka-mereka. Ya Allah, jauhkan saya, ya Allah, dari orang-orang yang bisa memalingkan saya dari jalan-Mu, ya Allah. Jangan biarkan saya bergaul dengan orang-orang yang tidak membawa saya kepada kedekatan dengan-Mu, ya Allah. Ya Allah, apa yang ada dalam ilmunya mereka kasih juga kepada saya, ya Allah. Ibadah mereka tularkan juga kepada saya, ya Allah. Rasa hati mereka, ya Allah, kasih juga kepada saya. Minta, teman-teman, minta sama Allah. Sebagaimana kamu kalau melihat orang pintar urusan dunia, punya barang-barang dunia, kamu juga kadang-kadang suka kepengen. Betul nggak? Nah, sekarang waktumu untuk dunia ini bakal semuanya kamu tinggalin, teman-teman saya sekalian. Saya sering sampaikan juga, jangan pernah minta mati-matian, bela mati-matian sesuatu yang nggak kamu bawa mati. Ya nggak kamu bawa mati. Kamu lihat orang pakai tas bagus, kamu pengen. Kamu doa. Tas itu kira-kira kamu bawa nggak kalau kamu mati? Ada nggak di sini yang kalau mati bawa tas? Ntar ya nak, kalau mama mati tolong ya nak. Ini nih LV nak, mahal nak. Di Dior mahal. Coba nanti masukin ya nak ya. Dalam kuburan mama ya nak. Masukin sekalian HP sama SIM cardnya nak, semua jenis. Takut ada yang nggak bisa kepake ya dalam kuburan. Bisa gitu teman-teman, nggak bisa gitu. Makanya dah minta yang banyak-banyak sama Allah, urusan akhirat. Minta urusan dunia emang nggak boleh? Sudah boleh aja. Tapi yang kamu tahu itu pasti bawa kebaikan. Kalau minta urusan dunia, yang kamu tahu bakalannya itu bawa kebaikan. Kalau yang kira-kiranya nggak jelas apakah bawa kebaikan apa enggak, mintanya jangan berlebihan. Mintanya jangan ngerengek-ngerengek. Mintanya jangan sampai yang pokoknya kasih, nggak usah yang kayak gitu. Nggak usah yang kayak gitu, merintih-rintih minta sama Allah
urusan dunia, takutnya ntar kamu mintain sekarang, kamu nyeselin belakangan. Sering terjadi. Kalau urusan dunia itu sering terjadi. Ada seorang ibu, seorang istri bilang sama saya, Ustazah doain dong Ustazah, suami saya Ustazah nggak betah di rumah. Pergi mulu Ustazah, saya kepengen gitu Ustazah rasanya, biar saya ngerasa gitu jadi istri gitu kan, kayak orang-orang gitu Ustazah. Biar suami saya betah di rumah, doain dong Ustazah. Saya bilang, Bu, dari yang Allah tetap pintu yang terbaik, jangan gitu dong Ustazah, saya doain Ustazah. Beneran nih, Fatihah, saya doain itu. Berapa bulan kemudian datang lagi, Ustazah, suami saya dipecat Ustazah. Sekarang di rumah mulu Ustazah, agak punya kerjaan Ustazah, susah saya Ustazah ya. Bukannya kamu dulu minta itu, Masya Allah. Urusan dunia tuh sudah kayak gitu. Makanya saya, adik-adik, saya nikah udah lama nih, Nana mungkin nggak tahu, saya nikah udah lama, udah 20-an tahun. Saya belum ada anak gitu. Kalau saya ditanya, Ustazah minta nggak sih sama Allah? Minta sih. Tapi apakah saya pernah serius meminta? Enggak. Saya mintanya ya Allah kalau di sana terdapat kebaikan. Dan ketika saya nggak dikasih-kasih, saya tahu bahwa yang terbaiknya pada saat ini adalah dengan tidak ada anak. Oh nyatanya saya punya banyak anak. Banyak benar ya anak-anaknya. Karena kan anak itu kan akan doain kita kalau kita meninggal dunia. Nah, masa ini kalau mau doain kalau saya meninggal? Kira-kira kamu doain nggak kalau saya meninggal? Yakin banget matinya duluan saya. Ya Allah. Jadi itu ya, harus punya sambungan sama Allah. Sambungan sama Allah dengan 3 hal sekurangnya. Tadi itu sholat, doa, zikir, atau mengingat Allah dalam segala keadaan. Makan ingat Allah, tidur minum ingat Allah, keluar rumah ingat Allah. Dalam segala keadaan kita ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambungan yang kedua antara kita sama Nabi Muhammad. Masya Allah. Karena Nabi Muhammad Babullahil A'zam, kita ini gak bisa nyampe sama Allah kecuali lewat pintu. Pintunya Allah itu adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, apapun yang dibawa Nabi Muhammad kamu ikutin. Apapun yang dilarang Nabi Muhammad kamu jauhin. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Kata Allah dalam ayat yang lain, siapa yang taat kepada Nabi Muhammad berarti dia telah taat kepada Allah. Tuh, Allah memang naruh tempat Nabi Muhammad setinggi itu loh deh. Setinggi itu. Bahkan Allah jadikan warafana laka dzikrak, dan telah kami tinggikan namamu wahai Nabi Muhammad. Dari sejak zamannya Nabi Adam udah lihat nih, kan Nabi Adam pernah tinggal di surga ya. Waktu Nabi Adam tinggal di surga, Nabi Adam lihat di pintu-pintu surga tuh ketulis nama Allah bersanding dengan nama Muhammad. Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Makanya kalau teman-teman adik-adik pergi ke masjid-masjid itu kan di depan tuh, di atasnya mihrab itu kan selalu tulis ada nama Allah, nama Muhammad gitu. Ini mestinya nama Muhammadnya agak turun nih. Oh enggak usah agak turun, sandingan aja Ustazah nggak apa-apa. Bukannya nggak adab kita nih nyandingin nama Muhammad dengan nama Allah. Nggak apa-apa. Kamu jalanin aja kayak gitu, melaksanakan firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kami tinggikan namamu wahai Nabi Muhammad, sehingga kami jadikan namamu bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang bakalan dideketin sama Nabi Muhammad adalah orang-orang soleh-soleh. Maka yang bakalan dideketin dengan Nabi Muhammad adalah umatnya yang baik-baik. Karena Allah tuh gak pernah cinta sama siapapun lebih daripada cinta Allah kepada Nabi Muhammad. Dek, kamu kalau kayak jadi ibu, ada nih misalnya kamu jadi ibu, kamu sayang banget sama anak kamu. Adakah kamu biarkan
biarkan anak kamu tuh temenan sama orang-orang yang jahat-jahat, yang nggak baik-baik, yang jelek-jelek akhlaknya, jelek-jelek kepribadiannya. Kamu biarin apa enggak? Enggak, kamu biarin. Nih, adik-adik nih, kamu kalau temenan sama anak-anak yang jahat-jahat gitu, kamu dimarahin nggak sama orang tua kamu? Dimarahin. Jangan nak, jangan deket yang gitu. Sama guru kamu juga kamu dimarahin gitu. Sama yang itu kamu jangan deket-deket gitu kan. Dia kurang baik buat kamu. Jadi karena sayang, maka yang dibiarkan deket itu hanya yang baik-baik. Kan begitu? Allah juga kayak gitu sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manusia paling dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jadikan yang dekat sama Nabi Muhammad itu yang baik-baik. Yang baik-baik. Sehingga kalau ada orang nggak baik dekat sama Nabi Muhammad, Allah baikin dulu baru dideketin sama Nabi Muhammad. Artinya, kalau kamu pengen jadi perempuan-perempuan baik-baik, deketin Nabi Muhammad. Semakin kamu dideketin kepada Nabi Muhammad, semakin kamu mendekat kepada Nabi Muhammad, apalagi sampai Nabi Muhammad kenal sama kamu, sayang sama kamu, itu jaminan bahwa Allah SWT akan bikin kamu jadi umat yang baik, bikin jadi perempuan yang baik, akan menjadikanmu perempuan yang solehah dengan kedekatanmu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh cahaya paling terang. Maka siapapun yang dekat sama Nabi Muhammad pasti bakal diterangin sama Allah SWT. Diterangin jalan hidupnya, diterangin akhlaknya, diterangin ibadahnya. Jadi bagus semuanya. Gitu. Sampai saya baca tuh dalam kitab I'anatul Talibin ala Syarhi Fathil Mu'in, di bab tentang salat ala Nabi Muhammad SAW. Syekh Abu Bakar Syatok menuliskan, wa min fawaidis salat ala Nabi anna man akthar min as-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lan yadhilla abadan. Salah satu dari fadilah faidah banyak berselawat kepada Nabi Muhammad, siapa yang banyak selawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan pernah tersesat dalam hidupnya. Gak akan salah jalan, gak akan tersesat hidupnya. Orang yang banyak selawatannya sama Nabi Muhammad. Jadi adik-adik, teman-teman, saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu mesti punya hubungan sama Allah. Kamu mesti punya hubungan, sambungan sama Nabi besar Muhammad. Penyelamatmu dunia akhirat. Kita nih perlu sama Nabi Muhammad, bukan cuma di akhirat buat nyelamatin kita dari api neraka dengan syafaatnya, tapi dari sejak di dunia ini deh. Orang kalau dekat sama Nabi Muhammad enak dah hidupnya. Orang kalau dekat sama Nabi Muhammad seneng dah hidupnya. Gimana caranya mendekat sama Nabi Muhammad, Saza? Adik-adik nanya nih sama saya nih, ada 3 hal caranya kalau kamu mendekat sama Nabi Muhammad. Tadi juga kalau mau punya sambungan sama Allah ada 3 hal juga ya. Sekarang juga nih, adik kalau pengen dekat sama Nabi Muhammad ada 3 hal. 1, tak kenal maka tak sayang. Maka cara mendekat kepada Nabi Muhammad dengan kamu pelajari sejarah. Yang banyak cari tahu tentang Nabi Muhammad, gimana sih Nabi itu, gimana sih orangnya, gimana sih kesabarannya, gimana sifat-sifatnya, gimana fisiknya, gimana wajahnya, gimana tatapannya, gimana senyumnya. Pelajarin, cari tahu siapa aja sahabat-sahabatnya, bagaimana jalan hidupnya, waktu kecilnya kayak gimana, bermaja kayak gimana, nikah kayak gimana, siapa aja anak-anaknya Nabi. Cari tahu, pelajari. Dan adik-adik seribu sekalian, saya banyak belajar tentang sejarahnya Nabi. Saya banyak baca tentang Nabi Muhammad. Semakin saya baca, semakin saya dengar, semakin saya jatuh cinta padanya, dan semakin saya merasa betapa saya ternyata belum mengenalnya. Ada gitu orang hidup cuma 63 tahun doang, tapi saya pelajari sejarahnya berpuluh-puluh tahun, hanya membuat saya semakin tahu bahwa ternyata saya belum mengenalnya.
luar biasa indahnya, luar biasa indah. Tidak ada, Allah bikin zinatud dunia, hiasannya dunia ini nggak ada yang lebih indah daripada Nabi Muhammad SAW. Dunia ini jadi bagus karena Nabi Muhammad SAW. Zinatud dunia wa bahjatuha. Nabi Muhammad tuh hiasannya dunia dan kemegahannya dunia. Maka orang yang belum kenal sama Nabi Muhammad, dia belum tahu yang indah-indah di dunia. Dia apa belum tahu? Kamu pengen tahu keindahannya dunia? Pelajari Nabi Muhammad. Pelajari Nabi Muhammad. Semakin kamu kenal sama Nabi Muhammad, kamu jadi ngerti ternyata beliaulah yang terindah. Khairu man yamshi ala qadami. Sebaik-baik manusia yang pernah melangkahkan kaki di atas muka bumi. Seindah-indah orang yang pernah bernafas di atas muka bumi ini, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah satu waktu tanya sama ada teman saya, namanya Erika, waktu masuk Islam diganti nama dengan Maryam, sama maksudnya Baba Zahra, ibunda Habib Umar bin Hafiz mengganti namanya dengan nama Maryam. Namanya dulunya Erika. Saya ada tulis tuh di buku Bidadari Bumi yang pertama ya, tentang Erika ini. Itu teman-teman saya satu waktu nanya sama dia tuh cintanya sama Nabi Muhammad, ya Allah, saya kalau melihat dia tuh jadi ngerti ternyata memang cinta tuh bukan urusan lamanya waktu kita kenal, tapi tentang kuatnya rasa yang ada dalam dada, kuatnya rasa yang ada dalam hati. Walaupun belum lama kenal, gitu ya, walaupun belum lama kenalnya, kalau rasa hati cintamu kuat, ya kamu jadi deket gitu. Tapi walaupun kamu udah lama kenalnya, tapi kamu gak punya rasa apa-apa dalam hatimu, ya gak jadi cinta, dan gak jadi deket. Itu Maryam Erika itu sering banget, gampang banget nyimpi Nabi Muhammad. Saya jadi ngerasa, rasanya ya Allah, saya udah Islam dari zaman saya lahir. Saya udah Islam dari abah, ibu, kakek, nenek, terus ke atas semuanya alhamdulillah orang-orang Islam semua. Tapi rasanya tuh kayak, kok deketan dia ya sama Nabi Muhammad daripada saya gitu. Rasanya kayak cemburu gitu kan. Tapi ya itu tadi ya, bukan masalah berapa lama kamu kenal, tapi masalahnya seberapa kuat rasa hatimu padanya. Maryam nih, Erika ini cintanya sama Nabi luar biasa. Sampai terakhir saya ketemu sama beliau baru-baru sih, berapa bulan yang lalu, ketika saya setahun lebih waktu saya datang ke Mesir April 2021, masih masa pandemi. Saya ketemu juga karena dia sekarang tinggal di Mesir sama suaminya. Yang sebelumnya itu saya datang sama dia tahun 2000 berapa itu ya, 15 atau 13 gitu, 2000 pokoknya ya, salah satu kedatangan saya, kunjungan saya ke sana, dia bikin maulid buat nyambut saya nih, ceritanya di Mesir. Dia kumpulin keluarga sama ada beberapa orang pelajar Azhar Mesir. Saya di sana, teman-teman saya sekalian, kita baca maulid dia ulami, itu dia dari Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Matanya tuh udah berkaca-kaca. Dia senyum-senyum, tes, enggak berhenti nangis. Bahkan dari sejak awal maulid sampai akhir maulid, itu gak bisa berhenti gitu. Tuh air mata tuh memang ayah sabu sabbu annal hubba munkatimun ma baina munsajim minhu wa muttarib. Cinta tuh gak bisa disembunyikan. Air mata mengalir dengan deras tanpa terasa bagi seorang pecinta gitu. Itu emang udah sya'nul hawa, udah cirinya cinta, kelihatannya tuh emang kayak begitu gitu. Orang tuh kalau cinta disebutin namanya udah air matanya berlinang. Kayak seorang ibu gitu ya, lagi cinta-cintanya sama anaknya, terus anaknya diambil di sisi Allah SWT.
Tiap ingat air mata, ingat lagi air mata. Udah setahun, 2 tahun, udah 5, 10 tahun, 16 tahun, 20 tahun, 50 tahun, sekalipun tiap ingat sama anaknya air matanya keluar. Kan begitu, sya'nul hawa, urusan cinta emang kayak begitu. Erika tuh pernah satu waktu saya tanya, kamu nih kan udah Islam 6 tahun waktu itu, udah Islam 6 tahun. Menurut kamu nih Maryam, saya bilang, ma'ajmal fil Islam, apa yang paling indah dalam Islam? Apa hal terindah dalam Islam? Dia langsung ditanya gitu, senyum, kayak orang lagi jatuh cinta. Kayak ditanyain tentang yang kamu lagi taksir tuh, menurut kamu yang paling indah dia tuh apanya? Itu kan ditanya kayak begitu langsungnya. Kayak pengantin baru gitu ya, pas lagi sayang-sayangnya ditanyain tentang suaminya, kayak senyum tersipu malu gitu. Dan alangkah indahnya ketika yang membuat tersipu malu adalah bahjatul dunia, adalah hiasannya semesta, adalah yang terindah dalam semesta. Erika waktu saya tanya, Maryam waktu saya tanya, ma ajmal fiddin, fil Islam, apa yang menurut kamu paling indah dalam Islam? Dia senyum, kemudian dia bilang, apalagi Ustazah, ya pasti Nabi Muhammad lah. Apalagi? Ya pasti Nabi Muhammad lah yang paling indah. Saya jadi ikutan senyum juga, iya sih. Lagian kenapa kamu tanya, Alimah? Kagak aja lagi. Masya Allah. Bahjatul dunia, zinatul dunia, wa bahjatul, hiasan semesta. Maka siapa yang kepengen paling cakep dunia akhirat hidupnya, siapa yang kepengen paling indah dunia akhirat jalan hidupnya, siapa yang kepengen paling bagus dunia akhirat akhlaknya, nasibnya, maka deketi yang paling indah bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Udah nggak bakalan salah, teman-teman. Udah nggak bakalan salah kalau kamu deketi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedekat yang kamu mampu, sebisa yang kamu mampu, secinta yang kamu mampu, serindu yang kamu mampu. Kamu seberapa mampu rindu sama seseorang, jadikan orang itu Nabi Muhammad. Bener hidup kamu. Kamu seberapa bisa cinta, sayang sama orang, jadikan orang itu adalah Nabi Muhammad. Beres hidup kamu. Karena dia adalah manusia paling tercinta di mata Allah. Bahkan makhluk paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dicinta sama Nabi Muhammad bakal dicinta sama Allah. Apapun yang dicinta sama Nabi Muhammad bakal dicinta sama Allah. Dan punyain sambungan sama Nabi. Yang terakhir, kamu mesti punya sambungan sama para ulama, sama guru-guru yang bisa nyambungin kamu kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Karena kamu gak bisa kenal sama Allah kecuali lewat lisan para ulama. Betul gak? Betul gak? Pengen kenal sama Allah, yuk kita buka TV nonton film kartun. Emang bisa? Nggak bisa. Pengen kenal sama Nabi Muhammad, yuk kita rame-rame nonton Doraemon. Bisa begitu? Nggak bisa, teman-teman saya sekalian. Pengen kenal sama Allah, pengen kenal sama Rasulullah, caranya kayak gimana? Hadir di majelis-majelisnya para ulama, duduk dengarkan ketika ustaz-ustazah berkata. Hadiri majelis-majelis, milikilah sambungan sama guru-gurumu. Mereka akan menyambungkanmu kepada Allah, mereka akan menyambungkanmu kepada Rasulullah. Kayak gitu caranya. Hadir di majelis-majelis ilmu. Hadir, kesambung. Kenapa bisa kesambung? Ustazah sama nggak sih sama yang dengerin secara online gitu? Ini secara sekarang aja nih ada 1.330 orang yang dengerin saya online nih sekarang. Oh, langsung dah kirim lope-lope nih.
lagi disebutin langsung kirim. Waduh, lognya langsung banyak banget. Masya Allah Ustazah, alhamdulillah. Iya, teman-teman sekalian, sama nggak Ustazah yang dengerin online sama yang dengerin secara langsung? Misalnya gitu ya, nggak bisa sama teman-teman, nggak bisa sama. Kamu sedih. Ganti sekarang, kakinya patah-patah. Masya Allah. Teman-teman sekalian, kalau bicara dapat ilmu, ya anggaplah gini lah ya, anggaplah gini, tak ada rotan, akar pun jadi. Ya udah boleh-boleh lah gitu. Apalagi saya tahu nih, yang biasanya denger-dengerin secara online kayak gini nih, ada yang sambil nyetrika, ada yang sambil nungguin cucian, ya kan ya, ada yang lagi sambil masak, ya nggak apa-apa lah, tak ada rotan, akar pun jadi gitu, udah nggak apa-apa aja. Akan tetapi teman-teman, yang hadir duduk di sini dengan niat datang dari rumahnya, jalan kaki, ada yang naik mobil, ada yang naik bis, ada yang segala macam nih dengan kendaraan-kendaraan, naik motor apa semuanya gitu kan, itu tuh jalanannya jadi saksi, setiap langkahannya jadi penggugur dosa, tuh fadilahnya yang nggak kebayang teman-teman besar. Dari sejak kamu duduk tuh, malaikat nih rajin bener nurunin rahmat. Makanya emang saya nggak heran kalau di majelis-majelis ilmu tuh ada yang ngantuk. Kenapa tuh Ustazah? Kegedean rahmat yang turun. Berat banget tidak ada rahmat yang turun. Kepalanya jadi nunduk, jadi tidur ya. Gitu karena emang ada sir yang tersembunyi di majelis-majelis. Ya insya Allah yang dengerin online semuanya juga dapat gitu ya. Ada yang mereka dapat sesuai dengan niatnya masing-masing. Tapi memang yang duduk, mendengarkan, melihat, hadir bersama dengan saya, hadir bersama dengan para guru-guru gitu kan. Siapapun gurunya, yang penting punya sanad keilmuan sambung kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya belajar ilmu dari Mbah Google, bukan hanya belajar ilmu dari kitab-kitab belaka gitu. Akan tetapi memang memiliki sambungan, mendengarkan dari gurunya, gurunya mendengarkan dari gurunya, gurunya mendengarkan dari gurunya, gurunya, sampai nyambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang punya sanad keilmuan, ilmu yang punya sambungan, langsung nyampe kepada sumbernya, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad. Nah itu ada sir lain, ada fadilah lain, ada faedah lain. Makanya memang bisa dihadiri, lebih baik hadir secara langsung. Karena gitu ya. Nah kalau nggak memungkinkan ke tempatnya jauh, begini begitu ya bolehlah itu tadi, tak ada rotan, akar pun jadi. Begitu ya. Nah insya Allah mudah-mudahan itu kita punya sambungan dalam hidup kita tuh sama 3 hal itu, kita bakalan selamat teman-teman. Makanya katanya Nabi Muhammad SAW, yang terakhir saya sampaikan ucapan baginda Nabi Muhammad SAW, saya di zaman ala ummati yang firruna minal ulama fa'ablahumullah bitaliyat. Kata Nabi Muhammad SAW, akan datang waktu pada umatku di mana mereka lari dari ulama, nggak mau deket-deket ulama. Hidupnya tuh nggak mau ada hubungan sama ulama. Pokoknya nggak mau dah kenal sama ustadz, sama ustazah, nggak mau kenal sama habib, sama hubabah, gitu ya. Nggak mau punya sambungan sama para ulama-ulama yang ingetin mereka tentang Allah, ingetin mereka tentang Rasulullah, ngasih tahu jalan hidup. Nggak mau dekat sama para ulama. Katanya Nabi Muhammad, kalau kamu tahu ada zaman atau ada orang-orang yang seperti itu pada zamanmu, kamu harus tahu. Fa'ablahumullah bitalat baliyat. Orang yang seperti ini, saya ulangi hadisnya, akan datang waktu pada umatku ini di mana mereka lari dari ulama. Pada saat itu mereka akan dikasih bala dengan 3 bala. Apa balanya? Rufi'al barakah an kasbihim. Allah akan angkat keberkahan dalam harta mereka, dalam pekerjaan mereka. Kerja capek-capek nggak ada berkahnya. Duit banyak tapi nggak kepake buat kebaikan.
sengsara hidupnya teman-teman sekalian. Duitnya banyak tapi hidupnya galau mulu gitu. Duitnya banyak tapi hidupnya kayak nggak ada artinya apa-apa, kayak sedih mulu gitu, galauan mulu, nggak jelas gitu hidupnya. Pernah ketemu nggak orang kayak begitu? Pasti itu jauh dari ulama, jauh dari majelis taklim, jauh dari majelis ilmu. Kalau punya orang-orang yang dekat dengan majelis ilmu, dekat sama para ulama, ya Allah, duit segitu-gitunya berkah, cukup aja, cukup buat hadir majelis, cukup gitu deh, buat datang ke majelis ilmu, buat ini, buat itu, cukup aja tuh. Kalau memang orangnya itu dekat sama para ulama. Tapi kalau begitu jauh dari ulama, tuh Allah bakalan kasih 3 dalil. 1, gak ada keberkahan pada hartanya. Yang kedua, Allah akan kasih an yuwalihim waliyam zalim. Allah kasih pemimpin kepada mereka, pemimpin yang zalim. Pejabat-pejabat negerinya tuh zalim-zalim. Kalau merekanya orang yang jauh dari ulama, dikasih pemimpin yang zalim. Alhamdulillah ya, jangan sampai itu terjadi di negeri kita teman-teman. Yang sampai kita mau bikin majelis taklim nggak bisa, masjid-masjid nggak boleh dipakai buat majelis-majelis taklim. Emang ada ustazah yang kayak begitu? Banyak negara-negara yang seperti itu, banyak, setengah mati teman-teman sekalian, banyaknya. Yang kayak negeri kita nih yang mau bikin majelis, silahkan, semuanya silahkan. Dari mulai masjid dibikin majelis, gedung dibikin majelis, sekolah dibikin majelis nih kayak kita sekarang nih. Semua apaan ini dibikin majelis boleh. Rumah bikin majelis, apaan bikin majelis, jalan-jalan itu tuh buat majelis boleh semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa-apanya harus banyak yang kita syukuri dalam hal-hal yang seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan kita biar terus dekat sama para ulama. Yang ketiga, dan ini yang paling mengerikan, naudzubillah min dzalik, orang yang jauh lari dari para ulama, Allah kasih kematian dalam su'ul khatimah, naudzubillah, yaslubumul iman. Allah cabut keimanan dalam hatinya justru di saat sakaratul maut, sehingga mereka mati dalam su'ul khatimah. Alhamdulillah, matinya nggak bawa iman, matinya imannya udah nggak tahu kemana, karena mereka nggak cinta sama para ulama. Mesti punya sambungan sama para ulama, mesti berguru sama para ulama, tapi juga lihat-lihat ulamanya bukan asal ulama ya, ternyata bukan ulama, baru ternyata. Kenapa baru? Karena nggak mengikuti ajaran guru yang lama-lama. Belajarnya dari Pak Google itu tadi saya. Belajarnya asal lihat gitu. Hukum ini dilihat tuh di Google gitu kan. Googling, mainnya main googling aja. Masya Allah, Masya Allah. Ini bukan ulama nih berarti nih. Apa namanya? Baru. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita rasa cinta terhadap ulama. Sambungkan. Allah karuniakan kepada kita sambungan diri kita sama para ulama. Untuk kemudian Allah sambungkan hati kita dengan Nabi Muhammad. Untuk kemudian Allah sambungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bahagialah hidup kita, sehingga tentram dan damailah hidup kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rawahu fi subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita baca doa akhir majlis bersama-sama ya. Rabbana ya Rabbana li anna Kenang, apa itu nama?
mana suci sini. Nah, Bluetooth kan